Selamat bertemu kembali, salam jumpa dengan saya Penatua Edi Swindun. Selamat lagi bertemu. Saya mau mengucapkan terima kasih terutama yang pertama kepada komunitas sendal jepit KSJ yang sudah berkenan memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam platformnya kali ini, yaitu Jaim 5 menit. Hal ini berkaitan dengan kita GPIB akan memasuki nanti persidangan sinode yang walaupun secara daring tapi berpusat di Surabaya. Baiklah, dalam rangka partisipasi ini komunitas sendal jepit telah memberikan saya tugas, yaitu menjawab 4 pertanyaan yang diberikan. Saya akan mulai menjawabnya dari yang pertama, menyangkut isu visi misi dari seorang pemimpin di tingkat sinodal. Pendapat saya, visi misi seorang pemimpin di tingkat sinodal ya harus selaras dengan visi misinya GPIB yang sudah ditentukan, yaitu visinya menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, di mana juga diterjemahkan dalam misinya yaitu menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui, yang tetap berlandaskan pada firman Tuhan yang diwujudkan melalui perilaku warga gereja dan seterusnya. Kemudian di visi yang kedua itu menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini, menjadi teladan kehidupan, menjadi contoh kehidupan yang diwujud nyatakan melalui inisiatif partisipasi di tengah-tengah masyarakat, membangun kerukunan. Kemudian yang ketiga menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan. Hal ini tentu diwujudkan keutuhan ciptaan, berarti mewujudkan keutuhan ciptaan alam semesta. Berarti kita harus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Kita fokus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam juga mewujudkannya itu juga dalam hal mewujudkan semangat persatuan, kesatuan baik warga gereja pun masyarakat. Itu harusnya visi misi pimpinan sinodal harus selaras dengan itu, walaupun mungkin dia punya visi misi pribadi. Misalnya saja ada pimpinan tingkat sinodal yang bertekad dalam mencapai visi misi GPB ini, mereka mau meningkatkan, mendorong peran serta kaum muda misalnya. Itulah yang tetap harus jalan, visi dan misinya tetap harus jalan dengan visi misi yang sudah ditetapkan GPIB. Bagi saya itu yang penting. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, yang perlu dikonstruksi gitu dengan segera, dengan cepat bagi GPIB ini setelah persidangan ini adalah bagi saya database. Kita telah masuki era digitalisasi katanya kan begitu. Tetapi database kita masih lemah. Kenapa lemah? Karena masih minimnya peran serta jemaat-jemaat dalam memasukkan database jemaat yang secara benar dan rapi. Ke depan itu mesti ditingkatkan dengan mungkin melibatkan beberapa warga kita yang memang mempunyai kompetensi untuk membuat sistem pendataan warga jemaat yang lebih gampang, yang mudah untuk diaplikasi, diisi oleh masing-masing jemaat. Kemudian database warga jemaat, kemudian juga database kepegawaian, yang terutama database pegawai pendeta. Ini sangat penting untuk membangun dalam hal menopang, dalam hal majelis sinode menentukan kebijakan-kebijakan tentang kepegawaian, misalnya kesejahteraan, juga penempatan pendeta, alih tugas.
Itu sangat penting agar terjadi keseimbangan, keadilan dalam hal jenjang-jenjang masa kerja. Itu yang harus segera. Di situ juga bisa kita meningkatkan, misalnya menetapkan kenaikan gaji pendeta. Yang eh, selanjutnya ya, bagi saya yang menjawab pertanyaan ketiga, cara merawat itu hubungan interpersonal yang kolektif gagal di lingkup majelis sinode, menurut pengalaman saya gitu ya di majelis sinode 20 ini, bahwa yang pertama harus ada kerendahan hati dari setiap masing-masing pribadi. Kerendahan hati akan mendahului seseorang dengan lain. Di situ dia tidak akan menonjolkan diri, menganggap pendapatnya sendiri yang paling benar. Dengan kerendahan hati, maka dia nanti akan juga bisa mampu berbuat bersikap terbuka, mau menerima pendapat orang, mau melihat orang apa adanya, bukan mau merubah orang. Itu sangat penting untuk menjaga kolegalitas di tengah-tengah organisasi, dalam hal ini fungsionaris majelis sinode. Kemudian yang terakhir adalah kesetiaan masing-masing fungsi untuk menjalankan tugas dan panggilannya masing-masing. Karena kalau tidak setia, mereka akan meninggalkan tugas-tugas mereka, entah karena mutu, entah karena keinginan-keinginan pribadi yang lain, mereka tidak setia. Akhirnya terjadi bisa jadi keretakan, ketidakharmonisan di dalam hubungan antara masing-masing fungsionaris majelis sinode. Itu yang menjawab pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan terakhir. Memahami proses pemilihan fungsionaris majelis sinode ini adalah sebuah panggilan. Saya sangat mengimani itu, bahwa kita gereja, organisasi gereja, tidak ada suatu peristiwa yang tidak atas seizin Tuhan. Demikian juga dalam proses pemilihan. Dengan segala dinamikanya pemilihan, kita belajar. Saya juga beberapa kali mengikuti persidangan, mulai dari tahun 2000, 2005 pemilihan, 2010, 2015. Saya bisa belajar itu melihat. Ada banyak dinamika, ada banyak, ya kan, persaingan, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Saya mengimani setiap periodisasi kepemimpinan majelis sinode, di situ ada campur tangan Tuhan. Tapi bagaimana orang yang sudah terpilih itu bersikap dan juga setia dalam menjawab panggilan Tuhan, itulah kuncinya. Saya rasa demikian. Terima kasih buat komunitas Sendal Jepit. Sekali lagi, saya sudah berusaha, mudah-mudahan berkenan jawaban saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati GPIB, selamat mempersiapkan diri mengikuti persidangan bagi para utusan nanti yang dilakukan secara daring dan berpusat di Surabaya. Saya hanya mau mengingatkan, pandemi belum berakhir. Jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.